Tapi beneran deh, siapa bilang hidup sendiri di usia senja itu suram? Siapa tahu malah jadi petualangan paling seru dalam hidup kamu. Guys, balik lagi sama aku. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi jadi pikiran banyak dari kalian. Hidup sendirian di usia senja. Mungkin ada yang mikir, duh ngeri banget, kesepian. Atau mungkin ada yang udah ngerasain dan lagi berjuang. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal belajar dari Pak Pono, seorang bapak yang tinggal di desa Lojajar, yang udah ngelewatin masa-masa itu dan justru nemuin kebahagiaan tak terduga. Pak Pono ini orangnya baik banget, selalu ramah sama tetangga, dan selalu punya cerita seru buat dibagiin. Beliau udah tinggal sendiri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dan awalnya emang berat. Tapi, perlahan tapi pasti, Pak Pono nemuin cara buat menikmati hidupnya. Dia jadi lebih mandiri, bisa ngatur waktunya sendiri, dan yang paling penting, dia jadi lebih dekat sama dirinya sendiri. Jadi, simak terus video ini, karena kita bakal bongkar 6 manfaat tak terduga tinggal sendirian setelah usia 65 langsung dari pengalaman Pak Pono. Siap? Pertama, yang paling penting adalah kemandirian. Pak Pono cerita, dulu waktu masih ada istri, banyak hal yang dilakuin sama-sama. Sekarang, semua harus dikerjain sendiri, mulai dari masak, bersih-bersih rumah, sampai ngurus kebun kecilnya. Awalnya emang berat, tapi lama-lama jadi terbiasa dan malah jadi bangga sama diri sendiri. Ternyata saya bisa ya ngelakuin ini semua sendiri, kata Pak Pono sambil ketawa. Nah, kemandirian ini penting banget buat menjaga kesehatan mental dan fisik di usia senja. Kita jadi lebih aktif, lebih merasa berguna, dan gak gampang bergantung sama orang lain. Selain itu, Pak Pono juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan. Karena tinggal sendiri, dia jadi lebih disiplin soal makan, olahraga ringan, dan istirahat yang cukup. Dia juga rajin kontrol kesehatan ke puskesmas terdekat buat mastiin semuanya baik-baik aja. Kebutuhan Pak Pono sebenarnya sederhana, yaitu makanan bergizi, akses ke pelayanan kesehatan yang mudah, dan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Jadi, kemandirian dan kesehatan itu kunci utama. Kedua, kebebasan. Tinggal sendirian itu artinya kita punya kebebasan buat ngelakuin apa aja yang kita mau, kapan aja kita mau. Gak ada yang ngatur, gak ada yang ngomel, semua sesuai keinginan kita. Pak Pono cerita, dia jadi bisa lebih fokus sama hobinya, yaitu berkebun dan membaca buku. Dulu, waktu masih sibuk kerja dan ngurus keluarga, dia nggak punya banyak waktu buat itu. Sekarang, dia bisa seharian ngurus kebunnya, baca buku di teras rumah sambil menikmati kopi, atau sekedar duduk-duduk santai menikmati pemandangan desa. Selain itu, Pak Pono juga jadi lebih sering silaturahmi ke tetangga dan teman-temannya. Dia bilang, justru dengan tinggal sendirian, dia jadi lebih menghargai waktu bersama orang lain. Dia jadi lebih sering ngobrol, ketawa-ketawa, dan berbagi cerita. Kebebasan ini penting banget buat menjaga semangat hidup dan menghindari rasa kesepian. Pak Pono juga menekankan pentingnya punya kegiatan positif yang bisa mengisi waktu luang. Misalnya, ikut kegiatan di balai desa, belajar keterampilan baru, atau sekedar jalan-jalan menikmati alam. Yang penting, jangan sampai bengong dan merasa nggak berguna. Ketiga, dan ini yang paling penting, self-discovery. Tinggal sendirian itu bisa jadi kesempatan buat kita lebih mengenal diri sendiri, buat menemukan hal-hal baru yang kita sukai, dan buat mengembangkan potensi diri yang mungkin selama ini terpendam. Pak Pono cerita, dulu dia nggak pernah nyangka bisa jadi tukang kebun yang handal. Tapi karena tinggal sendirian dan punya banyak waktu luang, dia jadi belajar berkebun secara otodidak. Dia baca buku, nonton video tutorial, dan tanya-tanya sama tetangga yang lebih berpengalaman. Sekarang, kebunnya jadi indah banget, penuh dengan tanaman buah, sayur, dan bunga. Selain itu, Pak Pono juga jadi pandai memasak. Dia belajar resep-resep baru dari internet, dan sekarang dia bisa masak masakan yang enak-enak buat dirinya sendiri. Self-discovery ini penting banget buat menjaga rasa percaya diri dan harga diri di usia senja. Kita jadi merasa bahwa kita masih punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepada dunia. Pak Pono juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri apa adanya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi persempurna, tapi fokuslah pada hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Gimana guys? Seru kan ceritanya Pak Pono? Ternyata
hidup sendirian di usia senja itu nggak sesuram yang kita bayangkan. Justru bisa jadi kesempatan buat kita menemukan kebahagiaan yang baru dan lebih mendalam. Nah, sebelum kalian lanjutin aktivitas lainnya ya, jangan lupa ya buat like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman atau tips lain seputar hidup sendirian di usia senja, subscribe channel ini buat dapetin video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye!